Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta channel Borderless Class. Kali ini kita akan membahas bagaimana langkah menginstal Linux Debian menggunakan VirtualBox. Nah, pada kali ini kita akan membuat domain server dan web server dengan topologi seperti pada gambar, di mana server memiliki IP 192.168.56.20/24, di mana IP tersebut nanti diberikan domain kacukjeris.net. Nah, kemudian ada domain cici.com menggunakan IP 192.168.56.22/24. Dan juga ada domain tkj.id dengan IP address 192.168.56.23/24. Kemudian hostname nanti akan diberikan ke Linux kita, yaitu Linux server. Dan klien memiliki IP address 192.168.56.1/24. Nah, bagaimana langkah menginstalnya? Kita langsung saja kepada VirtualBox ya. Oke, ini tampilan VirtualBox. Kita membuat mesin dulu. Pilih new. Kemudian saya kasih nama Linux server. Ya, ini Linux ya. Kemudian pilih versinya Debian 64 bit. Next. Kemudian di sini memorinya saya naikkan ke 4096 ya. Ini ada 8 GB memorinya. Kemudian untuk VirtualBox ini saya berikan untuk virtual machine ini untuk di Linux kita saya kasih memori sebanyak 4 GB ya. Saran saya pada saat kita membuat memori ini, disisakan kalau ini dibagi 4, yang warna hijau ini, maka sisakan seperempatnya. Ya. Jadi warna hijau tetap ada, tersisa seperempat bagian. Jangan menyeberang ke warna pink, apalagi yang warna merah ya. Oke. Nah, saya jadikan 4096. Next. Kemudian saya pilih create. Ya, ini sama, next saja. Next. Ya, saya berikan saja 8 GB create untuk harddisknya ya. Nah, selanjutnya kita masuk di pengaturannya. Ya, ada beberapa yang harus kita atur dulu. Masuk setting. Kemudian di bagian sistem ini tadi ya memorinya 4096. Kalau misalnya mau diubah boleh, masih bisa diubah. Kemudian prosesor, ini ada 8 core ya. Ini saya ambil sebanyak 2. Ya, tetap ada saya sisakan ya warna hijau ini. Dan juga saya ambil jadi 3 ya. Jadi kalau misalnya hanya satu di sini ya, ada 3 titik ini kan yang warna hijau ya. Kalau hanya ada satu saja ya, satu saja CPU-nya ya. Kebetulan saya gunakan komputer ini ada 8 core. Oke. Nah, saya naikkan ke sini 3 ya. Kemudian masuk di networknya, adapter 1 itu saya pilih host only adapter karena nanti akan saya hubungkan dengan komputer Windows ya. Nah, saya pakai host only adapter. Ya. Oke, setelah itu kebutuhan kita, kalau kita lihat di topologi tadi itu kebutuhan Ethernet cuma 1 ya, cuma 1. Tetapi bisa jadi nanti kita akan membuat 2 apabila kita butuh menginstal paket bin 9 misalnya, paket domain, paket DNS server ya, karena kita hanya menggunakan satu CD, satu DVD untuk penginstalan. Selebihnya nanti kita paket-paket yang lain nanti akan kita download lewat internet. Berarti nanti kita akan menggunakan 2 adapter.
Ini adapter 1, kemudian nanti adapter 2. Tetapi untuk sementara waktu, adapter 2 kita tidak aktifkan ya. Baru dulu adapter 1 saja. Oke, setelah itu kemudian masuk di storage. Storage ini untuk memasukkan CD-nya ya, sumber penginstalannya, source penginstalan. Ini masih empty ya, masih kosong. Saya klik di sini, kemudian pilih choose a disk file. Nah, kemudian diarahkan di mana tempat ISO dari Debian. Ya, saya gunakan Debian 10 ini, hanya satu DVD ya, DVD satunya saja. Dan saya klik open. Setelah itu saya klik OK, karena sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya saya tinggal klik Start untuk penginstalan. Oke, layarnya saya kasih besar ya. Saya pilih install ya, jangan install grafik. Supaya kita misalnya berbasis teks, berbasis yang biasa ya. Ngetik tidak menggunakan mouse. Ya, language-nya kita menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian country, territory, or area. Karena kita di Indonesia, maka kita cari Indonesia. Ini tidak ada, berarti kita pilih other. Kemudian pilih Asia di sini, benua Asia ya. Nah, kemudian kita cari Indonesia. Nah, selanjutnya untuk country base default-nya kita tetap menggunakan United States ya. Kemudian key map to use kita pakai American English saja untuk keyboardnya. Standar menggunakan keyboard QWERTY. Ya, kita tunggu beberapa saat penginstalannya ini. Nah, di sini continue without of default root, kita jawab no saja. Nah, untuk network configuration ini, kita memberikannya secara manual ya, configure network manually. Nah, kemudian kita masukkan IP address seperti yang digambar tadi di topologi jaringan. Ya. Ini adalah 192.168.56.20/24 ya. Oke, titik 192.168.56.20 ya. Kemudian cukup 20 saja ya, nggak usah per 24 karena nanti ada netmasknya ya. Klik continue. Nah, ini netmasknya 255.255.255.0 ya. Itu sama dengan per 24 tadi. Jadi kalau per 24 itu netmasknya sama ya, 255.255.255.0. Selanjutnya kita tekan tab untuk continue. Nah, gateway-nya dikosongkan saja karena kita tidak memiliki gateway ya. Kemudian continue. Name server dikosongkan saja. Continue. Nah, hostname-nya sesuai dengan di topologi tadi, itu ada Linux server ya hostname-nya. Oke, kita ganti. Jadi Linux server. Oke. Kemudian tab. Tekan tombol tab di keyboard, kemudian continue, enter ya. Domain name juga sama, kita kosongkan saja, tekan tab, kemudian enter. Nah, untuk root password, ya ini itu super usernya ya, super admin, dengan user root itu kita berikan apa passwordnya. Untuk memudahkan, saya berikan saja angka 1 ya, sebagai passwordnya supaya mudah diingat. Oke. Kemudian kita cek, apakah benar sudah angka 1 dengan cara, ini pakai panah ke bawah saja. Bisa juga pakai tab ya. Kemudian tekan spasi untuk munculkan, mengaktifkan ya. So, password in clear. Nah, kelihatan ya angka 1 ya. Berarti sudah benar. Tekan continue. Enter. Nah, kemudian tekan angka 1. Tab lagi, kita lihat apakah sudah benar. Tekan tab.
kemudian tekan spasi untuk memunculkan tanda bintang, ya, asterisk itu. Nah, sama ya, nomor angka 1 ya. Jadi re-enter password to verify itu maksudnya adalah masukkan kembali password yang sebelumnya, ya, sama yang sebelumnya ya. Tekan tab, kemudian pilih continue. Full name for new user ya. Oke, saya kasih nama misalnya Kaco Jeris. Oke. Nah, kemudian continue. Nah, username-nya default-nya karena tadi memberikan nama Kaco Jeris, maka dia akan mengambil nama depan ya. Oke, kalau mau diganti juga boleh, tapi saya tidak ganti. Saya tinggal tekan tab saja. Tekan tombol tab di keyboard, kemudian pilih continue, enter ya. Nah, masukkan kembali password ya. Oke, saya pakai angka 2 saja. Dan saya bedakan dengan password rootnya. Oke, untuk memastikan kita bisa lihat. Ya, sudah angka 2. Oke, continue. Dan lagi re-enter password to verify, tekan lagi angka 2. Kita hanya melihat saja ini. Siapa tahu nanti ada yang menulis panjang passwordnya, jadi pastikan ya. Untuk melihat apakah sudah benar atau salah ya. Oke, tekan lagi tab, kemudian continue ya. Enter. Kemudian untuk time zone-nya, karena kita ada di Sulawesi, maka kita pilih yang kedua ya, Central Sulawesi. Oke. Kita tunggu proses penginstalan ya. Nah, di sini untuk partition method, kita pakai yang atas aja ya, use entry disk ya, pakai guide saja yang paling atas. Untuk memudahkan, bisa sebenarnya manual juga boleh, tapi kita pilih yang atas saja. Nah, kemudian select disk to partition, ya kita ambil partisi yang 8 GB tadi yang kita buat. Kemudian skema partisinya, ya ambil yang at home ya, ada /home ini untuk nanti penyimpanan data-data web dan seterusnya ya. Kita pakai separate /home partition. Oke, kemudian kita pilih finish ya. Ini tinggal enter saja, finish partitioning and write change to disk. Nah, kemudian ada pertanyaan write the change to disk. Nah, kita jawab yes ya. Pindahkan menggunakan tab, kemudian pilih yes ya, enter. Oke, sementara proses penginstalan, kita tunggu beberapa saat, semoga cepat. Oke, kita tunggu ya. Sudah 83%. Nah, selanjutnya kita disuruh scan another CD or DVD. Kita jawab no saja karena hanya satu DVD yang kita miliki tadi. Oke, defaultnya no ya. Tinggal tekan saja enter. Kemudian use a network mirror, no saja, enter. Nah, kemudian untuk surveinya juga no saja. Nah, sekarang kita disuruh memilih aplikasi apa saja yang diinstal. Secara default ya, itu sudah ada terpilih sebanyak 2, yaitu SSH Server, kemudian Standard System Utilities.
Nah, kalau misalnya kita ingin menginstal yang lainnya boleh, tinggal kita arahkan mana paket yang akan kita install. Misalnya yang paling atas ya, tinggal kita tekan spasi. Nah, nanti akan menginstal Debian Desktop yang berbasis GUI. Tetapi untuk kali ini kita tidak menginstal Debian Desktop ya, karena kita akan membuat server, jadi dia berbasis teks saja. Jadi hilangkan kembali tanda bintangnya dengan cara menekan spasi ya. Itu cara memilih ya. Nah, kemudian jangan langsung di enter, tetapi arahkan dulu ke continue ya, dengan cara menekan tab. Nah, kalau sudah tanda merah, berwarna merah continue-nya, itu baru bisa di enter. Kalau masih berada di sini, jangan langsung di enter ya. Tapi nanti setelah kita arahkan ke continue, itu baru kita enter. Jadi pastikan yang terinstall cuma 2 saja, cukup 2 ya, SSH server dan standar sistem yang bertanda bintang. Kemudian arahkan, tekan tanda tab, tekan tombol tab di keyboard, kemudian continue sudah berwarna merah seperti ini, baru kemudian kita tekan enter ya. Oke, kita tunggu beberapa saat proses penginstalan. Nah, install the group bootloader to master boot record. Ya, defaultnya yes ya. Jadi kita jawab yes saja, tekan enter. Kemudian device for bootloader installation. Jadi kita tidak usah manual, langsung saja yang disiapkan oleh sistem ya. Kita pilih yang kedua. Oke, enter. Nah, ini sudah selesai install ya, installation complete. Ya, kita klik, kita enter saja, continue ya. Nah, proses penginstalan sudah selesai, kemudian Debian-nya restart ya. Oke. Kita cek. Nah, sekarang coba kita login menggunakan super user ya. Root, ya ingat ya. Login untuk super user atau super admin itu menggunakan user root, R-O-O-T ya. Enter, kemudian tekan passwordnya tadi angka 1. Nah, pada saat kita menekan password itu tidak ada pergerakan ya, tidak ada pergerakan keyboard ya. Jadi yang penting sudah pas password yang ditekan, sudah benar, kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian misalnya ya, saya coba reboot dulu. Reboot. Anggaplah bahwa nanti saya menulis password yang salah ya. Apa kira-kira yang tampil pada saat saya menulis password yang salah? Ya, ini hanya melihat tampilan kalau misalnya kita memasukkan password yang salah ya. Misalnya saya masukkan angka 2 ya, salah tindis misalnya. Enter. Nah, ini akan muncul login incorrect. Ya. Jadi, karena kesalahan password. Ya, kita masukkan kembali root, kemudian masukkan password yang benar, angka 1, baru enter. Nah, ini baru berhasil ya. Jadi ditandai dengan adanya user root ya, add Linux server, kemudian tanda pagar. Nah, selanjutnya kita akan mengecek IP address-nya yang tadi kita berikan, apakah sudah masuk ya, IP spasi A. Oke. Nah, kelihatan 192.168.56.20/24 ini sudah kelihatan di ENP
0S3 ya. Itu ada inet 192.168.56.20. Jadi angka 2 ya. Jadi angka 2 ENP0S3. Kemudian ada inet 192.168.56.20. Jadi baru satu IP address. Nah, karena kita tadi secara dengan topologi jaringan bahwa kita akan membuat sebanyak 3 IP address ya. Ini baru satu. Ya, selanjutnya adalah IP 192.168.56.22 dan 192.168.56.23. Ya. Dengan menggunakan Ethernet yang sama. Seperti kita membuat yang namanya IP virtual. Nah, bagaimana langkah mengkonfigurasi? Kita masuk menggunakan perintah nano ya. Nano slash etc slash network slash interfaces tulisannya ya. Jangan sampai salah. Ya. Coba ya saya kasih salah dulu, interface ya. Enter. Nah, nanti kosong ya, nggak ada isinya. Ya. Nggak ada isi. Untuk keluar, di situ di bagian sudut kiri bawah ada simbol akar X ya. Sebenarnya itu adalah Ctrl X. Kita menekan tombol Ctrl di keyboard, kemudian tekan huruf X untuk keluar ya. Ctrl X. Nah, seperti itu. Saya ulang kembali, nano slash etc slash network slash interfaces. Oke. Nah, ini sudah ada isinya ya. Sudah kelihatan. Nah, ini sudah ada di dalam IP address-nya. Oke, saya mengikut ke paling atas menggunakan auto low ya. Jadi sebenarnya bisa juga menggunakan all hot plug ENP0S3, tapi bisa juga menggunakan auto saja. Supaya tidak terlalu panjang, saya ganti dengan auto saja ya. Oke, saya sama juga nanti yang di bagian bawah, auto. Oke, nah, saya tambahkan auto ENP0S3.2.0. Ini untuk virtual ya. Jadi untuk virtual itu dimulai dari titik 20 ya, angka 0 di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah IP virtual ya. Kita membuat IP virtual menggunakan interface Ethernet itu ENP0S3 sama yang digunakan oleh 192.168.56.20. Oke, IFS ENP0S3.20 ya. Inet static. Oke. Tekan tab untuk masuk address 192.168.56.22/24 sesuai dengan yang digambar tadi. Kemudian sama lagi auto ENP0S3.21 ya. Jadi ini untuk apa? IP virtual yang ketiga ya. IFS ENP0S3.1 inet static address 192.168.56.23/24. Nah, jadi sekali lagi kita menggunakan sebanyak IP address ya dengan menggunakan interface Ethernet hanya satu, yaitu ENP0S3. Di mana virtualnya ada dua, yaitu ENP0S3.20 dan ENP0S3.21. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita simpan ya. Cara menyimpannya sama tadi. Tekan Ctrl X ya. Kemudian nanti kita save. Nah, caranya adalah tekan Ctrl X. Nah, muncul pertanyaan, save modify buffer, answering no will discard change. Jadi kalau kita ingin menyimpannya, kita jawab yes dengan menekan huruf Y. Kalau tidak, kita jawab dengan cara menekan huruf N atau membatalkan Ctrl C. Karena kita akan menyimpan, maka kemudian kita tekan huruf Y di keyboard. Ya. Nah, kemudian file name to write etc network interface kita enter saja. Ya, kita enter karena kita akan menyimpan di situ. Enter. Jadi Ctrl X, Y, enter. Nah, selesai. Jadi kita cek lagi. Nano slash etc network
interface. Hanya untuk memastikan saja apakah sudah tersimpan atau belum ya. Nah, ini sudah ada semua simpan ya, karena sudah ada terlihat di dalam. Kita keluar lagi dengan cara menekan Ctrl X. Oke, langsung keluar karena tidak ada perubahan ya. Kalau misalnya ada perubahan itu akan ditanya apakah Anda ingin menyimpan perubahan. Hanya tadi kita ada Ctrl X, kemudian kita jawab yes, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan merestart network kita supaya aturan di konfigurasi network ini berjalan ya, untuk mengaktifkan interface IP virtual yang 192.168.56.22 dan 192.168.56.23. Nah, perintahnya adalah /etc init.d networking restart. Oke, jadi ini perintahnya etc/init.d /networking spasi restart. Kita enter. Nah, ada muncul oke, restarting networking via sistem CTL ya, network service. Ini sudah berhasil. Sekarang kita cek lagi IP-nya dengan cara mengetik IP spasi A. Nah, sekarang kita lihat di nomor 2 ya, ENP0S3. Itu sudah ada 3 IP address, yaitu yang pertama inet 192.168.56.20, yang kedua adalah 192.168.56.22, dan yang ketiga adalah 192.168.56.23. Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP address dan IP virtual ya. Nah, sekarang kita akan menguji ya. Kalau kita lihat di sini di gambar ya, menghubungkan antara klien dengan server. Sekarang kita akan uji apakah klien ini sudah terkoneksi dengan server kita. Yang jelas bahwa kita sudah menginstal Debian di sini di server serta mengkonfigurasi mengkonfigurasi IP address-nya. Tinggal nanti kita akan membuat domain server dan web server. Ya, namun sebelumnya kita dulu mengkonfigurasi klien kita dan sekaligus kita akan mengecek apakah klien bisa terkoneksi dengan server. Nah, langkahnya adalah tinggal kita nanti masuk mengkonfigurasi di sini ya. Kita klik kanan, kemudian Open Network Internet Setting, kemudian pilih Ethernet ya. Oke, bisa langsung di status ini, langsung change adapter option ya. Nah, di sini ada virtual host only network ya. Oke, kita klik kanan properties. Kemudian nanti kita akan berikan IP sesuai dengan gambar di topologi ya, yaitu 192.168.561/24. Oke, kita pilih Internet Protocol version, jangan sampai hilang tanda checklistnya ya. Cukup di sini saja yang diklik Internet Protocol version 4 TCP IP versi 4. Kemudian pilih properties. Ya, kita berikan IP address ya. 192.168.56 spasi untuk berpindah ke sebelah ya, titik 1. Tekan tab, otomatis ini akan muncul 255.255.0. Oke, sekarang kita oke-kan dulu ya. Oke, kemudian kita close. Nah, sekarang kita coba ping. Cara ngepingnya adalah ya, ini sudah selesai. Tinggal kita klik di sini, ketik cmd ya, command prompt kita klik. Ya, kemudian kita ping. Ping berapa kita pingnya? Kita ngeping ke server kita. IP pertama dulu ya, 192.168.56.20 ya. 192.168.56.20. Enter. Nah, ini sudah replay ya. Oke, kita lihat ini IP-nya ya, yang sudah masuk tadi, yang di inet 192.168.56.20. Sekarang kita coba lagi ngeping yang kedua, yaitu IP 192.168.56.22 lagi ya. Ping 192.168.56.22. Enter. Nah, kelihatan juga sama sudah replay dan ada times-nya dan TTL-nya. Nah, kemudian kita ping lagi yang ketiga, ping 192.168.56.23. Enter. Nah,
juga sudah replay ya dari komputer Windows kita ke VirtualBox kita ya yang Linux ini. Kemudian coba kita ping ke IP apa yang tidak ada nih, IP 21 yang ada ya. Kita coba-coba aja. Ping 192.168.56.21. Nah, kira-kira apakah bisa replay atau tidak nih? Nah, tentu tidak akan bisa replay ya, karena IP 192.168.56.21 itu belum pernah kita konfigurasi di server kita. Kita coba enter saja. Nah, kita perhatikan ya. Nah, kelihatan kan destination host unreachable. Jadi nggak ini request timeout. Nggak ketemu IP-nya. Oke. Nah, sekarang seperti ini cara menginstal Debian, kemudian mengkonfigurasi IP-nya, ditambah dengan mengkonfigurasi IP virtual. Oke, saya kira untuk selanjutnya, bagaimana langkah menginstal domain server ya, kemudian web server nanti di video selanjutnya. Saya kira demikian ya, saya kira cukup untuk bagaimana langkah penginstalan dan pemberian IP address ya. Semoga sukses dalam menginstal Debian menggunakan di VirtualBox ya, dan harapannya semuanya bisa lancar dalam penginstalan Linux Debian. Sebelum saya akhiri, semoga video ini bermanfaat. Silakan di like, kemudian di subscribe serta di share ke kawan-kawan yang lainnya ya, dan silakan diberikan komentar terkait dengan video ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan di bagian kolom komentar. Demikian, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.